Yosa, kembali lagi di Kakoinime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal menarik yang terjadi pada manga One Piece chapter 1123. Di mana satu hal yang saya tangkap di sini adalah Yap, seperti yang kita bahas di sini, kalau pidato Vegapunk itu adalah plot dari Oda agar kita berpikir mencari sesuatu yang ada di bawah air, karena semua orang akan berpikir bahwa kerajaan kuno telah tenggelam. Tetapi dengan Vegapunk sendiri yang berkata pada chapter kali ini kalau Pulau Awan adalah cara untuk menolong manusia dari bencana itu, maka sekali lagi kita katakan bahwasannya kerajaan kuno dengan teknologinya itu berada di atas awan. Chapter 1123 selain mengungkap hal-hal yang sebenarnya terjadi selama ini di Egghead, seperti kenapa Vegapunk kaget mengetahui kalau York adalah pengkhianat, sementara dirinya sendiri sudah menyiapkan rencana rekaman itu untuk mengatasi tindakan tersebut. Ternyata jawabannya adalah Vegapunk menghapus ingatannya setelah mengetahui dan juga setelah merencanakan rencana idealnya itu. Selain itu, kenapa Saka menghubungi Dragon kalau mereka akan mati? Karena ada surat yang ditinggalkan oleh Vegapunk itu sendiri saat sebelum ingatannya dihapus, yang mana surat itu bertuliskan, percayalah pada dirimu sendiri dan matilah. Nah, selain mengungkap hal-hal seperti itu yang selama ini terjadi di Egghead, ada satu momen sepertinya Vegapunk sedikit memberi suatu penjelasan bahwasannya salah satu cara untuk menyelamatkan umat manusia dalam bencana tersebut akibat senjata kuno adalah dengan membuat Pulau Awan. Dan ini menarik ya, karena pastinya kita akan mulai berpikir kalau Pulau Awan itu sejatinya tidak pernah ada. Pulau Awan sejatinya dibuat oleh teknologi tertentu di masa lalu seperti yang ada di Egghead saat ini. Apalagi ya, Sanji, Usopp, Nami saat pertama kali tiba di Egghead, mereka telah mengkonfirmasi kalau tekstur awan yang ada di sana sama seperti yang ada di Skypiea atau di Pulau Langit. Apalagi ya, saat ini yang menempati Pulau Langit itu yang ada di awan itu, setidaknya mereka adalah suku kuno atau seseorang manusia yang memiliki teknologi yang sangat mumpuni, di mana hal itu sangat relate dengan kerajaan kuno. Terlebih lagi, seorang Clover maupun Vegapunk pernah mengatakan juga kalau kerajaan kuno sejatinya memiliki teknologi yang sangat maju. Bahkan Vegapunk dengan tegasnya mengatakan sangat sulit diikuti dengan zaman saat ini. Maka artinya adalah cuman satu kondisi dan pernyataan yang berlaku di sini, yaitu saat dunia tenggelam sekitar 1000 tahun yang lalu atau lebih daripada itu, kerajaan kuno yang awalnya berada di permukaan tanah di Blue Sea, kini mereka berada di atas awan di White Sea. Dan kita pernah mengatakan ya bahwa curigalah sama tempat kampung halamannya Enel, yaitu kampung tempat di mana suku Birka berasal. Walaupun ya Enel telah menghancurkannya, tapi pasti masih ada jejak sejarah yang ditinggalkan di tempat itu. Karena saya juga curiga kalau tempat di mana Birka saat itu berada merupakan tempat di mana semua teknologi kuno saat ini berada. Kenapa? Karena seorang Enel memiliki pengetahuan soal Vert atau bulan ya, lalu memiliki pengetahuan untuk merancang suatu kapal terbang yang bisa pergi ke bulan, yang mana teknologi semacam ini belum tentu Vegapunk mampu membuatnya. Jadi sekali lagi, tak salah kita mengatakan atau curiga kalau kerajaan kuno saat ini dengan teknologinya itu berada di atas langit. Apalagi ya, kakek-kakek Wateria ini pernah mengatakan terkait soal simpul tali itu, teknologi simpul tali ini seperti yang dimiliki oleh Joyboy dan Emmet jangan sampai turun ke Blue Sea atau daratan One Piece. Dan jelas ini belum ada penjelasannya ya kenapa itu dilarang ataupun semacamnya dan apa alasannya. Tapi mungkin salah satu alasannya itu adalah agar keberadaan mereka yang berada di atas awan tidak diketahui oleh pemerintah dunia saat ini. Dan ada kemungkinan pemerintah dunia saat ini hanya mengetahui kalau mereka telah membasmi semua suku kuno termasuk Lunaria. Padahal ada beberapa di antara suku kuno itu yang justru ke langit dan hidup sejak 900 tahun yang lalu. Dan terbukti setidaknya Skypiea pada awal kemunculannya sudah tinggal di sana dan mereka tidak tahu atau mengetahui peradaban yang ada di Blue Sea.
Mereka saja tidak tahu ada karet itu seperti apa. Lalu kemudiannya 400 tahun kemudiannya atau yang lalu, terbanglah sebuah pulau Jaya Island yang dihuni suku Sandian ke awan. Dan benar, jika kalian bertanya-tanya bagaimana kerajaan kuno bisa terlontar ke atas awan, jawabannya ya karena knock upstream. Dan jikalau bukan karena knock upstream, setidaknya suatu pulau terbang ke atas langit bukanlah sesuatu hal yang terdengar mustahil di One Piece ini, bukan? Dan di sini akhirnya saya mulai menyadari kenapa Joy Boy disebut sebagai bajak laut pertama. Dimana ya menurut saya, entah kenapa juga saya berpikir seperti itu, bencana tenggelamnya beberapa benua di One Piece itu terjadi sebagai hal yang mengawali abad kekosongan. Karena begini logikanya, Vegapunk pernah mengatakan kalau Joy Boy ingin mengatasi atau mewarisi senjata kuno. Itu artinya Joy Boy pernah memiliki senjata kuno. Tetapi siapa yang berpikir kalau Joy Boy menggunakan senjata itu untuk menghancurkan dunia? Karena skenario itu jelas akan mengecap kalau Joy Boy yang jahat. Maka satu saja skenario agar Joy Boy terlihat baik atau sebagai pahlawan dan juga sebagai bajak laut pertama adalah bencana senjata kuno itu terjadi sebelum abad kekosongan, atau dengan kata lainnya sebagai awal dari abad kekosongan saat dimana senjata kuno dipegang oleh pemerintah dunia. Yap, seperti yang kita ketahui bersama, kerajaan kuno memiliki senjata kuno. Tapi di selang-selang saat itu ada kemungkinan juga kalau senjata kuno itu sempat dicuri oleh Im Sama dan juga aliansinya. Dan mungkin saja itu dia kesalahan daripada Zunisa. Sehingga saat ini masuk akal kenapa Im Sama memiliki senjata kuno. Yap, saat dimana kerajaan kuno diserang oleh 20 aliansi kerajaan, saat itu 20 aliansi sudah mendapatkan Uranus dan mereka melancarkan Uranus sebagai awal dimulainya abad kekosongan. Dan kenapa saya yakin bahwa abad kekosongan itu diawali dengan diluncurkannya Uranus oleh 20 aliansi kerajaan ini? Karena momen yang sama terjadi di Lulusia. Mereka menganggap kalau Lulusia tidak pernah ada, di mana itu situasi void atau situasi kekosongan yang sama. Dan dimulainya abad kekosongan ini saat itu dunia sudah mengalami kenaikan air laut yang sangat pesat. Sehingga jika seperti itu, mobilitas yang digunakan oleh warga ataupun orang lain adalah dengan kapal, sama seperti yang ditunjukkan pada chapter yang lalu. Jadi, momen inilah skenario paling menariknya atau paling pasnya di mana bajak laut pertama dimulai atau tercipta. Dan juga plot ini akan menegaskan bahwa Joy Boy akan kembali mengambil senjata kuno yang dicuri oleh mereka itu dari kerajaan kuno akibat kesalahan Zunisa dan yang lainnya, lalu menyegel Pluton di Wano dan membuat Fishman atau Poseidon berada di 1000 meter di bawah permukaan air laut dengan iming-iming suatu hari nanti mereka akan dinaikkan kembali. Namun, sepertinya Joy Boy gagal dalam mengatasi untuk merebut Uranus. Proses pewarisan senjata kuno yang diinginkan oleh Joy Boy gagal saat dia berusaha mewarisi Uranus alias merebut Uranus dari pemerintah. Di mana plot ini akan menjadi tanda kalau Luffy akan melawan Uranus sekali lagi saat melawan Im Sama itu. Dan plot ini juga akan menegaskan bahwa Kurohige pasti akan mendapatkan senjata kuno. Dan bagaimana caranya nanti Luffy mengatasinya akan sama seperti Joy Boy pada saat itu. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Dan sampai kalian dan sampai lagi di video berikutnya.